Ya, proses rekam sudah masuk. Silakan dimulai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nafisa sebagai moderator dan di samping saya Kamelia K. Notulen. Syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Sehingga kita semua bisa berkumpul bersama di dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita tunggu-tunggu dari nanti. Adapun susunan acara session ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian materi oleh Kakak Nanda SPD dan Sun Heti SPD. 3. Session tanya jawab. 4. Penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Materi kali ini adalah jasa dharma yang akan diisi oleh Kakak Nanda SPD dengan waktu 20 menit. Terakhir sesi tanya jawab waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Salam. Selamat siang adik-adik semuanya. Ya, pada sesi kali ini ya Kak Nanda akan mengisi ya materi tentang jasa dharma pramuka. Ya, yang pastinya harus adik-adik ketahui di dalam bidang kepramukaan. Perkenalkan, nama saya Kak Nanda ya, untuk belum ada yang kenal ya bisa mengenal dengan Nanda. Ya. Jadi di dalam kegiatan pematalan dan kepdik ini Kak Nanda akan mengisi tentang jasa dharma pramuka. Ya, semoga pada hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan ya, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kegiatan kita ya, selama 2 hari dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 14 Agustus bisa berjalan dengan lancar. Ya. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya pada yang kiamat. Ya, langsung saja karena akan menjelaskan ya tentang jasa dharma pramuka ya di dalam di dalam kegiatan kepramukaan ya, pastinya ya selain adik-adik harus menghafal tentang jasa dharma pramuka, juga harus bisa diimplementasikan atau diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa adik-adik lihat ya, ini sudah ada presentasi tentang jasa dharma pramuka. Jadi jasa dharma itu adalah ketentuan moral ya menurut Republik Indonesia ya, atau secara hukum yang berdasarkan Pancasila ya. Karena itu rumusan jasa dharma pramuka berisi penjabaran dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi isi atau dari jasa dharma pramuka itu adalah implementasi dari isi Pancasila ya, dari sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ya, jadi dari ke-10 dasar dharma itu ya merupakan tuntunan tingkah laku atau sarana untuk melaksanakan satya atau janji, ikrar, ungkapan kata hati. Ya, jadi selain adik-adik harus mengetahui tentang dasar dharma, harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini gede ya. Ya, ini adalah ya dasar dharma pramuka, ada 10 poin yang harus adik-adik ketahui. Ya, bisa adik-adik singkat ya dari ya tak cinta paparera bedi besu. Ya, nanti biar adik-adik bisa lebih menghafal, bisa disingkat dengan eh, tak cinta paparera bedi besu. Ya, di sini Kak Nen akan menjabarkan dari ke-10 dasar dharma pramuka. Yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ya otomatis adik-adik ada kata takwa. Ya, berarti menjalankan segala perintah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, meninggalkan segala larangannya. Ya, contohnya apa Kak? Ya, contohnya adalah sholat 5 waktu, ya kemudian menjalankan ibadah puasa, kemudian zakat, ya kemudian menunaikan ibadah haji, ya. Tapi kalau khusus untuk kita sendiri ya sebagai anggota ya penegak pramuka yang nantinya nanti dilantik menjadi anggota penegak pramuka harus bisa melaksanakan itu ya, melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan dan meninggalkan apa segala yang dilarang ya. Jadi selama kegiatan itu adik ini kan di dalam kegiatan pemantauan ini kan otomatis ya kegiatannya banyak sekali nggih. Ada kegiatan apa itu daring ya dari pagi sampai dengan malam ya, otomatis jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu, yaitu merupakan bentuk takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Ya, jadi kita tidak hanya mencintai atau menyayangi sesama manusia saja, ya, tetapi cinta alam juga ya, lingkungan sekitar kita harus kita sayangi juga. Ya, caranya dengan apa, Pak? Ya, cinta alam berarti mencintai atau melestarikan ya lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Itu contoh dari mencintai alam ya, supaya alam itu bisa bersih, bisa lestari, otomatis kita jaga dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian kasih sayang sama manusia ya, teman kita ya sebagai makhluk sosial harus menyayangi satu dengan yang lain. Ya, jadi di dalam kegiatan pramuka itu ya kita harus bisa saling membantu satu dengan yang lain. Ya, tidak ada rasa iri ya. Jadi kita ya sama-sama grup bareng-bareng ya, terutamanya untuk ya melaksanakan segala aktivitas di dalam bidang kepramukaan ya. Kemudian dasar dharma yang ketiga adalah patriot yang sopan dan kesatria ya. Jadi nantinya kalau adik-adik sudah dilantik menjadi anggota penegak ya di SMA Negeri 1 Gembet, harus memiliki sebagai seorang patriot yang sopan dan kesatria. Ya, patriot yang sopan di sini secara secara tingkah laku kita, ya, secara tutur kata kita harus sopan. Ya, kesatria di sini adalah kita ya berani mengakui suatu kesalahan ya jika kita merasa salah ya. Kesatria mengakui suatu kesalahan ya. Jadi selain tutur kata kita kepada teman kita ya, otomatis kita harus berbicara sopan ya dengan kakak pembina kita, dengan kakak kakak kalian ya, kakak senior kalian ya. Bicaranya harus sopan, kemudian tidak boleh menggunakan yang kasar ya. Kemudian yang keempat adalah patuh dan suka bermusyawarah ya. Jadi di dalam kegiatan pramuka ya,
patuh di sini otomatis harus patuh sesuai dengan peraturan atau tata tertib yang ada di sekolahan ya. Nantinya adik kalau selama pandemi ini patuh di sini adalah ya mematuhi segala protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah ya, khususnya dari pihak sekolahan ya. Ya, dari pihak sekolah yang pertama adalah memakai masker ya. Itu memakai masker untuk menghindari dari virus corona, kemudian jangan berkerumun ya. Jangan berkerumun, kemudian yang ketiga sering mencuci tangan ya. Jadi ini patuh adalah bisa patuh sesuai dengan aturan yang ada di sekolah, kemudian patuh terhadap prokes dari pemerintah. Ya, kemudian selanjutnya adalah suka bermusyawarah ya. Jadi di dalam kegiatan pramuka ya nantinya ada kegiatan muspen ya, musyawarah penaga. Ya, jadi nanti kalau adik terjun di dalam dunia kepramukaan ya, otomatis nanti ada apa itu, ada hasil suatu diskusi ya, suatu musyawarah untuk mencapai hasil mufakat. Ya, musyawarah tidak harus secara resmi ya, musyawarah di sini mungkin ya antara kakak-kakak pembina dengan para anggota dewan ambalan ya, untuk apa itu, untuk mencari hasil mufakat ya. Misalkan contohnya adalah musyawarah bagaimana musyawarah tentang kegiatan menerima tamu ambalan ya. Jadi sebelum kegiatan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu, harus ada koordinasi yang baik antara pembina dengan para anggota dewan ambalan ya, baik angkatan ke-25 maupun angkatan ke-24 ya. Kemudian yang kelima, rela menolong dan tabah ya. Ya, jadi sebagai anggota pramuka ya harus rela menolong ya. Kalau ada temannya yang kesusahan, silakan kita tolong ya. Kemudian tabah di dalam menghadapi suatu cobaan ya. Tabah di sini bisa diartikan ya, tabah ya di dalam apa itu ya, di dalam menjalani PPKM yang diaturkan dari pemerintah ya. Jadi adik-adik ya, kegiatan kita walaupun lewat daring, tetapi saya harapkan adik-adik tetap semangat ya, tetap semangat ya, tetap selalu bahagia ya, itu inti dari hidup ya, selalu bahagia, jangan panik di dalam menghadapi pandemi virus corona ya. Kemudian selanjutnya dasar dharma yang keenam adalah rajin, terampil dan gembira. Wah, jadi adik-adik kalau sudah terjun di bidang pramuka harus itu ya, selalu gembira. Wah, selalu ada beberapa lagu yang bisa adik-adik nyanyikan ya, riang, gembira ya, tanpa ada suatu masalah ya. Jadi apa itu, selalu gembira terus menerus ya, tanpa ada suatu ya, sesuatu yang difikirkan ya. Kemudian yang ketujuh, hemat, cermat dan bersahaja ya. Hemat di sini yaitu di dalam kalau di bidang kemerdekaan ya, hemat di dalam menggunakan ya anggaran dana yang diperoleh dari itu nggih, terus dari uang kas dari kegiatan kepramukaan ya. Jadi di dalam kegiatan pramuka nanti ada hemat ya, hemat yaitu menabung ya, salah satunya adalah contohnya adalah menabung ya, sedikit ya, dari sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Cermat ya, cermat di dalam itu cermat di dalam apa itu, membelanjakan segala sesuatu ya. Jadi di dalam apa itu kegiatan PPKM ini nantinya adik-adik harus lebih hemat ya, cermat di dalam menggunakan uang adik-adik semuanya ya. Kalau bisa kita tabung ya, supaya nanti bisa adik-adik apa itu adik-adik bisa gunakan dengan untuk keperluan yang lebih penting. Kemudian yang kedelapan adalah disiplin, berani dan setia. Ya, disiplin di sini ya otomatis yang pertama bisa disiplin waktu. Ya, jadi selama apa itu di dalam kegiatan ini, baik kegiatan pematala maupun kegiatan kebidik,
harus disiplin waktu. Misalkan adik-adik disuruh untuk mengikuti kegiatan daring ya, misalkan dari sesinya Kak Nanda dari jam 2 silakan adik ikuti waktunya, dari jam 2 silakan diikuti mulai dari jam 2 ya, disiplin waktu ya, itu otomatis ya. Kemudian ya disiplin berpakaian ya, jadi di dalam kegiatan pramuka adik-adik ketika ikut kegiatan daring silakan menggunakan seragam pramuka lengkap ya. Ini merupakan apa itu ya, pramuka yang disiplin ya, berani dan setia ya, harus berani adik-adik nanti ya, walaupun ada masalah harus berani ya, berani menanggung segala resiko yang adik-adik ambil ya, jangan takut ya, kalau tidak salah silakan adik-adik mempunyai sifat yang berani ya, kemudian bertanggung jawab dan dapat dipercaya ya, berarti tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada adik-adik nanti ya, misalkan nanti di dalam kegiatan renungan jiwa ya, adik-adik disuruh ya sama kakak-kakak pembina ya, mungkin dari salah satu dari Kak Sun atau Kak Anda untuk menonton itu nggih ulang janji dari keluarga dari pemerintah, silakan adik-adik tonton ya, sebagai bukti presensi dari kegiatan pematala pada hari ini. Jadi silakan adik-adik lakukan dengan penuh tanggung jawab ya, kemudian ada dan dapat dipercaya ya. Jadi sebagai anggota pramuka yang nantinya adik-adik menjadi anggota penegak ya, khususnya di Ambalan Gatot Kaca Sri Kandi ya, di dalam apa itu Gudep SMA Negeri 1 Dempet harus bisa apa itu, harus bisa berbuat jujur ya, jujur tidak apa itu, jujur sesuai dengan apa yang diperbuat ya. Kalau adik-adik nanti jujur ya, jujur di dalam melakukan suatu aktivitas, otomatis kalau kita berbuat jujur ya, walaupun sekecil apapun otomatis memberi dampak yang besar kepada kita ya. Kemudian yang terakhir adalah suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan ya, suci dalam pikiran, kemudian perkataan dan perbuatan ya. Jadi kata-kata kita omongkan kepada apa itu kepada kakak-kakak kalian atau kakak anggota Dewan Ambalan maupun kepada kakak pembina harus sesuai ya, suci dalam pikiran ya, pikirannya sesuai dengan perkataan ya. Berangkat pagi Pak ya, saya akan berangkat jam 7 misalkan ya, ya kalian harus itu sesuai dengan omongan kalian, ditepati ya, harus adik-adik implementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, ngomongnya A tetapi malah ngelakuin malah B ya, jadi tidak sesuai dengan antara perkataan dan perbuatan ya. Jadi silakan dari ke-10 dasar dharma ini bisa adik implementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya rasa cukup ya penjelasan atau penjabaran dari Kak Nanda tentang ya dasar dharma pramuka. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi adik-adik semuanya dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan, semoga kita semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Acara selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.